Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar bersama materi Sistem Informasi Geografis tentang add field, join tabel, styling, dan komposer di aplikasi QGIS. Yuk langsung saja kita simak tutorialnya di video berikut ini. Oke, langsung saja. Jadi langkah yang pertama yaitu kita download terlebih dahulu file peta Kecamatan Semarang Utara di Kulino. Berhubung saya sudah mendownload sebelumnya, jadi langsung saja saya masuk ke aplikasi QGIS. Kemudian pada kolom sebelah kiri kita klik home, kemudian kita klik peta Kecamatan Semarang Utara. Lalu secara otomatis akan muncul gambar peta Kecamatan Semarang Utara yang sudah didigitasi. Kemudian pada layar peta Kecamatan Semarang Utara, kita klik kanan, kita klik open atribut tabel. Oke, di sini sudah ada beberapa nama kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Utara. Kemudian nantinya di sebelah kolom kelurahan kita akan tambahkan kolom jumlah penduduk, luas wilayah, kasus DBD, dan kepadatan hunian yang kita dapatkan dari data BPS Kota Semarang. Bisa langsung kita praktekkan saja. Yang pertama yaitu kita klik toggle editing, kemudian kita klik new field, kemudian kita beri nama jumlah penduduk. Oke, tipenya kita whole number aja. Kemudian lengthnya mungkin bisa kita ganti 11. Kita klik OK, maka akan muncul kolom jumlah penduduk. Langkah selanjutnya kita inputkan jumlah penduduknya sesuai dengan data yang kita dapatkan dari BPS Kota Semarang. Di sini Bandar Harjo, langsung saja kita input. Oke, setelah kolom jumlah penduduk terinput, kita tambahkan kolom lagi di sebelahnya, yaitu dengan cara yang sama. Kita klik new field, kemudian kita beri judul luas wilayah karena kita akan menambahkan kolom luas wilayah. Kita singkat saja luas wil, tipenya whole number, lengthnya kita naikkan 1 menjadi 11. Kita klik OK. Lalu langsung kita input saja luas wilayah seperti data yang kita dapatkan di BPS Kota Semarang. Oke, setelah jumlah penduduk dan jumlah luas wilayahnya terinput, maka akan kita jumlahkan jumlah penduduk dan jumlah penduduk dan luas wilayahnya dengan judul kepadatan hunian. Caranya yaitu kita klik bagian
Sini kita klik open field calculator. Sebentar. Kita klik saja open field calculator yang ini. Kemudian kita beri tanda centang pada kolom create virtual field. Lalu pada output field name kita beri nama kepadatan hunian. Tapi kita singkat saja padat huni karena tidak cukup. Oke, langsung saja kita cari jumlah wilayah. Karena kita akan menambahkan jumlah penduduk, karena kita akan menambahkan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Lalu kita klik 2 kali, kemudian kita beri tanda plus, lalu kita search lagi luas wilayah. Oke, setelah itu kita klik OK saja. Nah, maka secara otomatis penjumlahan dari jumlah penduduk dan luas wilayah akan terhitung menjadi kolom padat huni. Yang selanjutnya kita akan menambahkan satu kolom lagi dengan judul kasus DBD. Oke, kita geser dulu. Oke, langsung saja kita klik lagi new field. Kita beri nama kasus DBD ya teman-teman. Kemudian tipenya tetap whole number, lalu kita oke. Langsung saja kita input kasus DBD sesuai dengan yang tertera pada data yang kita dapatkan. Oke, setelah selesai, setelah semua datanya kita input pada atribut tabel, kita klik save dengan cara mematikan dulu toggle editing modenya, kemudian kita klik save saja. Lalu kita abaikan saja dan kita kembali lagi ke QGIS-nya. Oke. Setelah itu kita klik kanan lagi pada layer peta Kecamatan Semarang Utara. Kita duplikat dulu layernya, kita klik duplikat layer. Lalu hasil duplikatnya kita rename dengan cara klik kanan, kemudian rename layer, kita rename dengan nama kasus DBD. Oke, setelah itu peta Kecamatan Semarang Utaranya kita klik kanan lagi. Kita duplikat layer lagi, kemudian hasil duplikatnya kita rename lagi, caranya sama, yaitu klik kanan, kemudian rename layer, kita ganti dengan nama kepadatan hunian. Oke, setelah itu pada layer peta Kecamatan Semarang Utara kita klik kanan, kemudian kita klik properties, maka akan muncul tab seperti ini. Pada simbologi, single simbolnya kita ganti menjadi kategori, lalu value nya kita ganti menjadi kelurahan. Untuk color remnya juga kita ganti menjadi red. Setelah itu bisa kita classify. Oke. Langsung saja di sini saya akan mengubah warnanya biar lebih terlihat. Pada color rem kita klik 2 kali. Kemudian kita geser-geser saja panah-panah kecilnya ini, kita geser saja ke sebelah kiri semua. Tujuannya apa? Agar pada peta mendapatkan warna sesuai yang kita inginkan. Jadi ini karena ini warnanya masih terlalu terang, kita bisa ubah opacity-nya di sebelah sini, kita bisa geser. Oke, menurut saya ini sudah cukup. Lalu kita bisa klik saja oke.
Kemudian kita klik apply, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya pada peta Kecamatan Semarang Utara lagi, kita klik kanan lagi, kita ke properties, lalu kita ke label. No labelnya kita ganti menjadi single label. Kemudian value-nya kita tetap di kelurahan. Terus pada placement ini modenya around central kita ganti menjadi horizontal. Lalu kita klik apply dan kita klik saja OK. Oke. Jadi ini sudah terlihat ya teman-teman, nama petanya sesuai dengan nama kelurahannya masing-masing. Oke, langsung saja langkah selanjutnya yaitu pada layar kepadatan hunian, kita klik kanan lagi, kita ke properties, lalu kita ke simbologi, kemudian single simbolnya kita ganti kategori sama seperti tadi. Value-nya kita ganti padat huni karena ini kita berada di layer kepadatan hunian. Lalu color RAM-nya kita ganti juga menjadi red. Kemudian kita classify. Ini bisa kita ubah lagi red-nya atau color RAM-nya ini kita geser-geser lagi warnanya seperti tadi agar hasil warnanya sama. Kita geser terus ke kiri. Oke, opacity-nya kita kemudian kita klik OK. Lalu kita langsung saja klik apply dan OK. Kita klik kanan lagi pada layar kepadatan hunian, properties lagi, kemudian kita menuju ke label. Seperti tadi, no labelnya kita ubah menjadi single label. Value-nya kita ganti menjadi padat huni karena ini kita sedang mengedit layar kepadatan hunian. Kemudian modenya juga kita ubah menjadi horizontal, lalu kita klik apply, kemudian kita klik OK. Jadi apabila kita centang bagian kepadatan huniannya, yang terjadi adalah akan muncul angka-angka kepadatan hunian sesuai dengan kelurahannya masing-masing. Lalu apabila kita hilangkan centangnya, angka-angka kepadatan huniannya juga akan hilang. Kemudian kita lakukan langkah yang sama lagi pada layar kasus DBD, yaitu kita klik kanan, kita klik properties, lalu simbologinya kita ke kategori, value-nya berarti kita ganti kasus DBD. Kemudian color RAM-nya juga kita ganti red. Ini kita bisa classify terlebih dahulu, lalu color RAM-nya bisa kita geser-geser lagi kayak tadi, seperti tadi. Oke, kita geser satu per satu ya teman-teman. Tapi ini tidak di semua laptop seperti ini ya teman-teman, karena di beberapa laptop ada yang seperti ini dan ada juga yang mereka tuh warnanya sudah terbentuk gitu. Jadi nggak perlu menggeser-geser seperti ini, warnanya tuh hasil warnanya tuh sudah bagus dan tidak pucat. Itu. Langsung saja kita klik OK. Tadi kita sudah classify, kemudian kita klik apply, lalu klik OK. Kita ke kasus DBD lagi, klik kanan properties, lalu kita ke label, kemudian no labelnya kita ganti single label sama seperti dua langkah di atas. Value-nya kita sesuaikan yaitu kasus DBD. Modenya kita ubah menjadi horizontal, kemudian kita klik apply lalu klik OK. Maka jika kita centang pada layar kasus DBD, yang terjadi adalah akan muncul nomor kasus DBD yang terdapat di daerah kelurahan tersebut. Jika kita centang tiga-tiganya, maka yang terjadi adalah akan muncul nama kelurahan,
kepadatan hunian, dan jumlah kasus DBD yang ada di daerah tersebut. Yang kita butuhkan hanyalah untuk mengetahui sebaran kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara. Berarti yang perlu kita centang hanyalah layer peta dan layer kasus DBD. Jadi kita hilangkan saja centang pada layer kepadatan hunian. Oke, jadi kalau seperti ini warnanya masih terlalu acak-acakan dan belum bisa terlalu terbaca mana yang kasus DBD-nya tinggi di daerah tersebut. Jadi kita harus mengubah agar yang kasus DBD-nya tinggi itu yang berwarna lebih gelap. Caranya yaitu pada peta Kecamatan Semarang Utara ini, kita klik kanan lagi, kita ke properties. Pada simbologi di bagian layer rendering. Oke. Opacity-nya kita nolkan. Langsung saja klik play, lalu oke. Nah, di sini sudah bisa dibaca ya teman-teman bahwa kasus DBD tertinggi berada di Kelurahan Bululor, Kuningan, dan Dedap Sari, yaitu dengan besar 1 kasus di masing-masing kelurahan. Lalu agar warna pada kasus DBD-nya ini lebih nyala, gimana caranya? Yaitu bisa klik kanan pada layer kasus DBD, lalu properties, kita ke simbologi, kita mainkan di color ramp-nya seperti tadi. Oke. Jadi menurut saya ini sudah bisa terbaca ya teman-teman. Sudah bisa terbaca bahwasanya kasus DBD tertinggi ada di Kelurahan Kuningan, Bululor, dan Dedap Sari. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita perlu mengubah dan kita perlu menghias peta agar nantinya pada saat menjadi foto itu petanya bisa terbaca dengan jelas. Yaitu langkah awalnya kita ke project di bagian pojok kiri atas, kita klik project, lalu kita klik new print layout, kita klik saja. Kita harus memberi judul dulu di sini. Di sini saya akan memberi judulnya yaitu peta UAS, karena ini sebagai tugas UAS saya. Oke, kita klik oke. Lalu akan muncul kanvas kosong seperti ini ya teman-teman. Setelah itu bisa langsung kita lihat di sebelah kiri ini terdapat beberapa fitur yang nantinya bisa untuk menghias isi peta kalian. Di sini ada add map, add peta, add logo, add text atau judul peta, add label, terus ada add legend, ada add skala, dan ada add arah mata angin gitu. Lalu yang pertama yaitu pastinya harus menambahkan peta terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik add map. Nah, kita arahkan kursor ke arah kanvas, maka kursornya berubah menjadi bentuk plus. Kita langsung tarik saja dari ujung, kita klik, kemudian kita tarik dari ujung ke ujung. Ini bisa bebas ya teman-teman, tapi saya pilih dari ujung ke ujung saja. Oke, kita lepas, maka peta akan muncul di tengah-tengah. Ini juga bisa kita atur besar kecilnya peta seperti apa. Oke. Selanjutnya pastinya kita harus memberikan judul atau label. Judul petanya apa? Kita klik dulu add labelnya, kita taruh di sebelah sini. Kemudian pada item properties, pada main propertiesnya kita ubah teksnya menjadi judulnya, yaitu di sini saya memakai judul peta sebaran kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara.
Oke, kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa mengubah jenis font, warna font. Kemudian kita juga bisa mengubah letak font dan ukuran font. Di sini yang pertama saya akan rubah dulu ukuran fontnya, lalu jenis fontnya. Di sini saya pilih Arial Black aja. Kemudian untuk ukurannya pakai 22. Oke, untuk letaknya kita taruh di tengah. Ini bisa kita geser-geser sesuai posisi yang kita mau. Ini saya mau menggeserkan petanya terlebih dahulu. Oke. Oke. Di sini kita masih bisa geser-geser lagi judul petanya. Lalu kemudian kita tambahkan logo, add picture. Kita klik saja. Kemudian saya akan taruh di sebelah sini. Pada item properties kita ubah menjadi raster image. Kita klik di raster image. Kemudian pada titik 3 ini kita klik. Otomatis akan diarahkan ke file-file kita. Di sini karena ini Kecamatan Semarang Utara, jadi saya cantumkan logo pemerintah Kota Semarang. Oke, ini bisa kita atur tingginya, besar kecilnya, letaknya. Jadi menurut saya segini saja sudah cukup. Oke, lalu tinggal kita klik saja. Selanjutnya saya ingin menambahkan logo lagi nih teman-teman. Kita add picture lagi, kita taruh di sebelah sini jadi biar imbang gitu kanan kirinya. Lalu kita klik raster image, kita klik lagi titik 3-nya. Di sini saya akan menambahkan logo Udinus. Kita klik open, lalu bisa kita atur lagi besar kecilnya. Oke, kita sesuaikan saja. Oke, di sini sudah pas. Oke. Lalu kemudian saya akan menambahkan skala. Karena sebagai pelengkap biasanya peta juga memakai sebuah skala. Kita langsung tarik saja, maka secara otomatis akan muncul di sini bar skalanya. Dan di sini juga apabila kita scroll ke bawah, kita bisa mengatur unitnya mau seperti apa, lebarnya seberapa, panjangnya seberapa juga bisa kita atur. Di sini saya memakai satuan kilometer dan saya menginginkan panjangnya seperti ini saja. Langsung klik saja, kemudian kita menambahkan legenda. Karena peta juga kurang maksimal tanpa legenda. Oke. Kita add legend, kemudian kita klik saja pada kanvas, lalu kita tarik, kemudian lepaskan. Nah, di sini pada bagian item properties kita dapat menghilangkan beberapa komponen-komponen peta, yang artinya kita tidak harus mengikut sertakan semua legenda-legenda peta tersebut ke dalam peta. Yaitu caranya kita harus hilangkan centang terlebih dahulu pada auto update ini. Kemudian bagian yang ingin kita hilangkan langsung diklik saja. Di sini saya hanya akan memakai kasus DBD saja, berarti saya akan menghilangkan peta Kecamatan Semarang Utara. Kita klik saja, kemudian klik tanda strip atau remove select item from legend. Kita klik, maka otomatis akan hilang. Lalu kepadatan hundinya juga akan saya hilangkan. Nah, sisanya hanya kasus DBD. Ini bisa kita atur lebarnya, tingginya, letaknya juga. Di sini saya mau letakkan di sini saja. Oke, cukup. Kemudian saya juga akan menambahkan arah mata angin.
saja teman-teman. Oke, lalu di bagian kiri sebelah kanan saya ini, bagian item properties juga bisa memilih jenis mata anginnya. Saya pakai yang ini saja. Lalu saya akan mengubah warnanya menjadi warna merah biar berseragam sama warna petanya. Oke, ini sudah. Bisa atur besar kecilnya, letaknya. Mungkin cukup di sini saja. Oke. Nah, ini semua komponen-komponen petanya sudah kita input, sudah kita cantumkan, sudah kita tampilkan di peta. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menjadikan kanvas peta ini menjadi bentuk foto atau gambar, yaitu dengan cara kita klik fitur di atas ini, export as image. Kita klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita harus tahu di mana kita akan menyimpan file fotonya. Di sini saya simpan di bagian picture saja dengan nama peta UAS SIG. Oke, kita save. Lalu ini untuk bagian ukuran dan resolusinya, langsung saja kita klik save. Kita tunggu sebentar. Oke, export layout sukses. Oke, jadi kita sudah berhasil mengekspor petanya dalam bentuk gambar atau foto. Bisa kita lihat di sini. Oke, kita lihat bentuk petanya dalam wujud foto seperti apa. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini akan muncul, yaitu di sini ada logo-logo yang kita masukkan tadi, ada judul petanya, kemudian ada petanya, di sini ada legenda, kemudian di sini ada rahmata angin, lalu ada skalanya. Jadi sesuai ya teman-teman sama yang sudah kita kerjakan di kanvasnya tadi. Oke, setelah kita ekspor ke foto, kita harus save project dulu. Kita klik save project, lalu kita beri nama project tersebut. Oke, kita save. Secara otomatis project kita akan tersimpan dengan nama sesuai yang sudah kita cantumkan tadi. Kemudian seperti ini tutorial membuat add field, join tabel, styling, dan komposer pada aplikasi QGIS. Oke, jadi seperti ini hasilnya dan ini hasil fotonya. Nah, seperti itu video tutorial QGIS-nya. Semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.